Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jenis sistem operasi Linux, yaitu OpenSUSE. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarah Sukakatwi dengan nomor NIM 2502028 dari kelas TI 1A Prodi D3 Teknik Informatika. Sebelum masuk ke pembahasan, ada satu hal penting yang perlu saya jelaskan, yaitu tujuan dari presentasi ini serta alasan mengapa OpenSUSE penting untuk dipelajari. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai OpenSUSE sebagai salah satu contoh sistem operasi berbasis Linux. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk mengenalkan OpenSUSE sebagai sistem operasi open source yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik di lingkungan pendidikan, pengembangan perangkat lunak, maupun server. Dengan memahami OpenSUSE, diharapkan penonton dapat mengetahui karakteristik utama sistem operasi Linux, serta mampu membedakan OpenSUSE dengan sistem operasi lainnya seperti Windows atau macOS. Mengapa perlu mempelajari OpenSUSE? OpenSUSE penting untuk dipelajari karena Linux merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan di dunia teknologi informasi. OpenSUSE sendiri sering dimanfaatkan dalam lingkungan akademik dan profesional karena stabilitasnya, tingkat keamanannya, serta sifatnya yang open source, sehingga pengguna dapat mempelajari dan mengembangkan sistem sesuai kebutuhan. Bagi mahasiswa, khususnya di bidang teknologi informasi, teknik informatika, pemahaman mengenai OpenSUSE dapat menjadi bekal untuk mengenal sistem operasi Linux secara lebih mendalam, terutama dalam hal manajemen sistem, penggunaan terminal, dan pengelolaan perangkat lunak. Oleh karena itu, mempelajari OpenSUSE tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga relevan untuk kebutuhan praktik dan dunia kerja di masa depan. Setelah mengetahui tujuan dan pentingnya OpenSUSE, selanjutnya kita dapat melanjutkan pembahasan materi untuk memahami bagaimana OpenSUSE bekerja dan apa saja keunggulannya sebagai sistem operasi Linux. Oke, kita masuk ke pembahasan. OpenSUSE. Pengertian OpenSUSE adalah sistem operasi komputer berbasis Linux yang dikembangkan oleh komunitas open source dan dibiayai oleh SUSE Linux GmbH serta perusahaan lainnya. Sejarah OpenSUSE pertama kali dirilis pada tahun 1994 oleh SUSE Linux AG di Jerman. Dan sejak itu telah menjadi salah satu distribusi Linux yang sangat populer. Pada tahun 2023, Novell mengakuisisi SUSE Linux, memulai pengembangan OpenSUSE secara terbuka dan konsisten, serta mengadopsi model pengembangan berbasis komunitas. OpenSUSE dilengkapi dengan beberapa fitur dan alat kuat untuk keamanan dan manajemen jaringan, serta menawarkan banyak opsi instalasi dan konfigurasi. Ini juga dikenal sebagai salah satu distribusi Linux yang paling mudah digunakan, terutama bagi pemula. Hingga saat ini, OpenSUSE terus dikembangkan dan dikelola oleh komunitas pengembang dan pengguna yang aktif, menjadikannya salah satu distribusi Linux yang populer dan stabil. OpenSUSE memiliki dua varian utama, yaitu Lib dan Tumbleweed. OpenSUSE Lib adalah distribusi yang stabil dan konservatif, dan secara berkala diperbarui menggunakan kode sumber dari SUSE Linux Enterprise atau XLE. Ini adalah versi yang stabil dan dapat diandalkan yang umumnya digunakan untuk keperluan produksi. OpenSUSE Tumbleweed adalah distribusi yang selalu terbaru. Ini merupakan versi paling rilis, yang berarti pengguna dapat terus menerima versi terbaru dari perangkat lunak tanpa perlu melakukan instalasi ulang. Kelebihan OpenSUSE. Yang pertama itu ada stabilitas. OpenSUSE dikenal karena stabilitas dan keandalannya, menjadikan pilihan ideal untuk lingkungan produksi dan server.
Yang kedua ada YST. YST merupakan alat konfigurasi sistem grafis yang sangat canggih dan kuat. Dalam YST, pengguna dapat mengelola paket, konfigurasi jaringan, dan bahkan konfigurasi server. Yang ketiga ada komunitas. OpenSUSE memiliki komunitas yang besar dan produktif, siap membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah teknis dan menjawab pertanyaan pengguna. Yang keempat ada ketersediaan. OpenSUSE menyediakan repositori perangkat lunak yang luas, dengan lebih dari 10.000 paket yang tersedia, memudahkan pengguna untuk menemukan dan menginstal perangkat lunak yang mereka butuhkan. Kekurangan OpenSUSE. Yang pertama ada kurangnya dukungan. OpenSUSE seringkali tidak menyediakan dukungan penuh untuk developer perangkat keras terbaru, dan kadang-kadang perangkat lunak tertentu tidak tersedia dalam format paket yang diinginkan. Yang kedua ada kompleksitas. Walaupun YST sangat kuat, alat konfigurasi sistem grafis ini bisa terasa kompleks dan kurang intuitif bagi pengguna yang baru dalam dunia Linux. Yang tiga, kurang populer. OpenSUSE tidak sepopuler beberapa distribusi Linux lainnya, seperti Ubuntu dan Debian, yang mengakibatkan keterbatasan sumber daya dan dokumentasi yang tersedia untuk membantu pengguna. Perlu diingat ya teman-teman, kelebihan dan kekurangan ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan pengelolaan pengguna dalam menggunakan sistem operasi OpenSUSE. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan informasi, bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba OpenSUSE, sistem operasi ini dapat diunduh secara resmi melalui situs web OpenSUSE. Mohon maaf sebelumnya aku mempraktekannya dan memperlihatkannya lewat HP, soalnya laptopnya sedang bermasalah. Oke. Kita bisa mencari www.openSUSE.org. Enter. Pada halaman download OpenSUSE terdapat dua pilihan utama yang dapat dilihat. Yang pertama itu ada OpenSUSE untuk desktop dan OpenSUSE untuk server. Pada bagian OpenSUSE desktop, sistem operasi ini ditujukan bagi pengguna yang ingin menggunakan komputer sehari-hari seperti untuk kebutuhan belajar, perkuliahan, maupun untuk penggunaan pribadi. Di bagian ini, pengguna biasanya diberikan pilihan desktop environment yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yang berfungsi sebagai tampilan antarmuka utama sistem operasi. Selanjutnya, pada bagian OpenSUSE Server, OpenSUSE digunakan sebagai sistem operasi untuk menjalankan layanan server, seperti pengelolaan data, aplikasi, maupun kebutuhan jaringan. Versi server ini umumnya digunakan pada lingkungan profesional atau pembelajaran administrasi sistem, di mana fokusnya bukan pada tampilan, tapi pada kestabilan dan pengelolaan sistem melalui layanan server. Untuk mengunduh OpenSUSE, pengguna dapat memilih salah satu dari dua kategori tersebut. Kemudian melanjutkan proses download sesuai dengan kebutuhan, baik untuk desktop maupun server. Oke, sekian. Semoga dapat membantu.
Bye-bye.